Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَبَعْدْ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الحاضرين a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya kita masih bisa melaksanakan salah satu ibadah yang Allah wajibkan untuk kita laksanakan, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Harapan kita semua adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua berupa lisan. Dengan lisan maka insya Allah kita bisa naik level, kita bisa mulia di sisi Allah tatkala lisan ini kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mulia di sisi Allah tatkala kita gunakan lisan ini untuk banyak membaca Al-Qur'an serta mentadabburi dan mengamalkan kandungannya. Dengan lewat atau dengan lisan ini maka insya Allah kita bisa mulia di sisi Allah dengan sebab kita jadikan lisan ini sebagai sarana untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi ma'asyiral hadirin a'azzanallahu iyyakum, ketika kita tidak gunakan lisan ini untuk perkara-perkara kebaikan yang kita sampaikan, maka ternyata lisan juga bisa menjadi pabrik dosa. Terbukti Nabi SAW pernah mengingatkan kita, dua organ tubuh yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-fam wal faraj. Itu karena lisan dan juga kemaluan. Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu iyyakum, pantas kalau kemudian para ulama juga membuat kaidah al-mar'u bi asgharihi. Seseorang ini dia bisa baik ataupun buruk itu bergantung dari dua organ tubuh yang ada pada dirinya. Tidak lain lisan dan hatinya. Oleh karenanya jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita belajar bagaimana seharusnya kita menjadikan nikmat yang begitu besar ini sebagai sarana untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, dan justru sebaliknya kita harus hati-hati jemaah. Jangan sampai karena dengan sebab perbuatan lisan kita bisa terjerumus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa jadi kafir atau dia kufur itu dengan sebab amalan lisan. Dia bisa jadi ateis, dia nggak percaya lagi, dia nggak mengimani lagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya diucapkan lewat lisannya, jemaah. Atau dia mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya dia merasakan penyesalan seumur hidupnya, menjadikan pihak-pihak yang menjadi lawan bicaranya tersakiti, tergores hatinya dengan luka yang begitu dalam. Itu karena juga lisan. Bahkan tatkala kita menginginkan
level ibadah kita, kualitas ibadah kita tidak hanya sesaat, sekali, 2 kali kita kerjakan. Sholat 5 waktu, kalau memang mood lagi asyik, maka anak kerjakan. Berjamaah di masjid. Tapi selebihnya, ketika perasaan ini lagi gak nyaman, maka kita jauhi masjid. Kita gak lagi melaksanakan sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya kita belum istiqamah. Ketahuilah, di antara perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa istiqamah, itu tatkala seseorang belum bisa menjaga lisannya. Sampai-sampai Nabi mengingatkan kita, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan bisa iman seseorang tuh istiqamah, lurus, sampai dia bisa meluruskan, hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan gak akan bisa dia meluruskan hatinya sampai dia juga bisa meluruskan atau mengistiqamahkan lisannya. Lisan menjadi penentu kita bisa istiqamah atau tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Problem di kita adalah kenapa kita setengah mati, tidak bisa jaga lisan. Kata para ulama, boleh jadi karena kita tuh belum pernah belajar tentang teknik diam. Berbicara tentang orang yang dikatakan bisa menjaga lisan, Nabi hanya memberikan 2 standar atau 2 opsi. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik lewat lisannya. Atau kalau nggak bisa kita menyampaikan sesuatu yang baik lewat lisan kita, opsi yang kedua adalah diam. Kita berada di masa di mana arus informasi begitu deras dan mudah untuk kita akses. Mudah pula kita juga menyampaikan komentar demi komentar. Sehingga PR kita menjadi lebih besar dan lebih berat. Bukan hanya lisan. Di zaman sekarang seseorang bisa mengungkapkan kata-kata yang ia sampaikan. Bukan hanya lewat lisan, tapi juga lewat tulisan. Oleh karenanya, sehingga tugas kita menjadi semakin berat. Bukan hanya kita nih harus berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga lisan. Tapi ternyata orang sekarang juga mendapatkan PR tambahan. Bagaimana dia juga harus bisa menahan salah satu jari yang paling aktif tatkala berselancar di media sosial lewat komentar-komentar tajamnya, yaitu menjaga jempol jemaah. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Padahal kalau kita kembali kepada peringatan-peringatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, betapa konsekuensi dari ucapan lisan ini sangat berat jemaah. Bahkan tatkala Nabi menjabarkan, saat ditanya apa amalan-amalan yang bisa mendekatkan diriku ke surganya Allah dan menjauhkan diriku dari nerakanya Allah, Nabi jabarkan banyak hal, di antara mentauhidkan Allah, berzikir dan sebagainya. Dan kemudian puncaknya Nabi mengatakan kita akan dimudahkan untuk melaksanakan itu semua tatkala kita bisa kuffa alaika hadza, menjaga lisan kita. Ini menjadi penentu jemaah. Kita dihadapkan pada satu peluang yang terbuka lebar. Apapun semua dikomentari jemaah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan, keislaman seseorang, parameternya adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Makna lainnya dari hadis ini adalah di antara kebaikan keislaman seseorang adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Tapi yang terjadi fenomena sekarang adalah yang penting komen. Padahal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Jemaah hadirin sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang tadi kami sampaikan, kenapa kita sulit sekali menjaga lisan ini. Seringkali kita merasakan atau kadangkala kita merasakan penyesalan yang boleh jadi penyesalan itu kita rasakan seumur hidup. Karena kita nggak bisa jaga lisan. Kenapa kita sulit melakukan hal itu? Tidak lain karena kita boleh jadi belum pernah belajar dengan sungguh-sungguh tentang mempelajari teknik diam, jemaah. Coba kita lihat kelas-kelas yang dibuka sekarang di flyer-flyer ataupun kelas-kelas yang dibuka secara offline di spanduk-spanduknya. Allahu Akbar. Yang dibuka kelasnya adalah kelas public speaking. Kelas yang menjadikan kita nanti pinter bicara, jemaah. Pinter ngomong, jemaah. Nggak salah 100%. Di momen-momen tertentu memang kita membutuhkan kemampuan tersebut. Tapi kita melupakan sesuatu yang nggak kalah pentingnya. Terlebih tadi, jemaah. Kita pengen nih amalan-amalan ibadah yang selama ini kita sudah jalani itu kita laksanakan secara istiqamah. Karena yang bernilai di sisi Allah itu adalah yang istiqamah. Dan di antara penentu orang bisa istiqamah atau tidak adalah kemampuan dia di dalam menjaga lisan. Istiqamah berat, jemaah. Jangankan kita. Nabi SAW merasakan bahwasanya istiqamah ini adalah perkara yang sangat berat. Tatkala turun ayat kepada dirinya dalam surah Hud ayat ke-112, fastaqim kama umirta, maka istiqamahlah engkau ya Muhammad sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengamati Nabi setelah menerima wahyu dari Allah tentang perintah istiqamah dalam surah Hud, kelihatan semakin jarang ketawa, seperti memikirkan sesuatu yang sangat berat. Dan terjadi perubahan fisik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sahabat mengamati, sahabat orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi sehingga sangat perhatian, mulai tumbuh uban di kepalanya Nabi atau di rambut kepalanya Nabi. Dan kemudian Nabi mengakui, apa kata beliau? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat diriku beruban adalah di antaranya surah Hud yang aku dapatkan, yang Allah turunkan kepada dirinya, perintah untuk istiqamah, jemaah. Dan penentu kita bisa istiqamah atau tidak adalah kemampuan kita di dalam menjaga lisan. Khususnya pada poin belajar diam, jemaah. Yang sulit zaman sekarang seperti itu, jemaah. Orang berlomba-lomba untuk bisa pandai bicara, tapi melupakan sesuatu yang gak kalah pentingnya, belajar diam. Makanya seperti sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ta'allamus samta kama tata'allamunal kalam. Belajarlah oleh kalian tentang teknik diam, sebagaimana kalian sungguh-sungguh belajar teknik berbicara. Allahu Akbar. Dan bahkan salah seorang ulama salaf terdahulu, Al-Muwarriq Al-Ajli rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan testimoninya bagaimana effort beliau belajar teknik diam dalam waktu durasi yang sangat lama. Ta'allamtu samta fi 10 sinin. Aku belajar tentang teknik diam itu selama 10 tahun, jemaah. Ya Allah. Apa output yang beliau dapatkan dari hasil belajarnya selama 10 tahun? Masa yang begitu panjang dalam proses belajar. Kata beliau, "Wa ma qultu syai'an qad idza ghadibtu." Dengan karunia Allah, setelah aku mempelajari tentang teknik diam, mengendalikan lisan selama 10 tahun, maka Allah berikan karunia, aku mampu mengendalikan lisanku sehingga tidak keluar sepatah kata pun tatkala aku sedang marah. Karena momen marah inilah yang dimana banyak kita nih sulit untuk mengendalikan lisan kita. Seringkali muncul penyesalan seumur hidup. Seorang suami dengan mudahnya mengungkapkan kata talak cuma karena masalah yang sepele, karena nggak bisa menjaga lisan. Akhirnya dia menyesal seumur hidup. Ketika diberikan nasihat, antum tinggal rujuk saja. Kalau antum nyesal, ini kesalahan antum, aku kesalahan minta maaf, rujuk. Tidak bisa, Ustaz. Karena ini udah yang ketiga kali. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa menjaga lisan, sehingga pada akhirnya Allah berikan kita kemampuan untuk bisa istiqamah, berada di jalur ketaatan.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله